A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sekalian, insya Allah hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan fenomena yang terjadi ya di sekitar kita. Ini judulnya saya pilih adalah bahaya mengeluhkan harga-harga yang melambung. Jadi ya ada hal tertentulah di balik yang namanya dunia perdagangan, biasa orang bilang dunia persilatan begitu ya. Jadi yang namanya keberadaan kartel dan mafia itu sebuah keniscayaan, pasti harus ada gitu ya, atau akan ada gitu. Karena kan sebagian besar manusia tidak beriman dan beramal soleh ya. Sebagian besar manusia yang dikejar adalah dunia. Sehingga kalaupun ada kesempatan, meskipun mungkin ketika dia mengambil kesempatan itu akan mencelakai atau merugikan banyak orang, ya disabet ya. Karena itu banyak quick profit dalam keadaan yang sedang gonjang-ganjing ya, dengan kelangkaan berbagai bahan-bahan pokok, itu akan menguntungkan beberapa pihak gitu. Nah, cuman ini saya mungkin akan membahasnya ringan saja. Dari kita sebagai masyarakat ya, anggaplah tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di belakang layar. Kenapa sih harga-harga naik terus ya? Kadang-kadang barang-barang langka. Nah, kita harus hati-hati agar kita tidak mengeluh gitu ya. Sebagaimana kajian-kajian sebelumnya, di dunia ini akan banyak kezoliman ya yang dilakukan oleh orang lain. Hal itu tidak akan berpengaruh apabila kita tetap bertawakal dan bertakwa kepada Allah. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika sebuah kezoliman menimpa kita dan kemudian kita mengeluh, berkeluh kesah begitu ya. Yang lebih bahaya adalah ketika kemudian kita terjebak dalam dosa menzolimi diri kita sendiri. Seakan-akan Allah itu kemudian rezekinya terbatas. Kalau harga naik, kemudian Allah nggak tahu gitu, nggak dikasih rezeki lebih kita itu ya. Padahal kalau kita tetap bertawakal, bertakwa pada Allah, ya mau harga melambung, mau ada pihak-pihak yang memainkan, ya tetap saja rezeki akan dilancarkan ya. Tidak akan mungkin terhalangi, akan seperti itu gitu. Tapi azab yang menimpa zaman, azab yang menimpa umat, itu tidak hanya menimpa orang-orang yang kafir, tapi orang-orang yang muslim juga gitu ya. Itu artinya di sebuah negeri itu terjadi kesulitan-kesulitan di dalam berpenghidupan gitu. Nah, kuncinya adalah kita tidak boleh menjadi hanya muslim yang standar ya, harus menjadi muslim yang kafah. Harus menjadi muslim yang beriman kepada Allah, ya kepada kitabnya, kepada ya tentu rizki, kodo dan kodar, ya semualah gitu. Nah, tentu tidak akan masalah ya ketika ada persoalan di level dunia kalau kita memang betul berpegangan pada Allah. Nah, jadi judulnya seram, tapi saya nggak mau bahas terlalu jauh ya nanti ya. Ke topik itu hanya ingin memberi penjelasan saja. Jadi kita lihat dulu nih di berita, saya kumpulkan headline news tentang kenaikan harga minyak goreng. Ini kita lihat, kita baca nih ada beberapa yang saya highlight, ada judul berita yang mungkin sebagian ada yang lucu lah gitu ya. Nih. Emak-emak di Makassar demo harga minyak goreng melonjak gitu ya. Ini ada kawan-kawan dari Makassar, mudah-mudahan tidak termasuk yang demo. Kemudian ada tangis emak pecah
gagal dapat minyak goreng murah meski sudah antri sejak pagi gitu ya. Jadi ini berita di mana-mana gitu ya. Saya yakin mungkin tidak semua kawan-kawan memahami terkait dengan apa yang di-highlight kuning. Ini ada HET begitu ya. Itu harga eceran tertinggi, ada terkait subsidi ya, karena minyak goreng itu sesuatu yang disubsidi oleh pemerintah gitu kan, termasuk solar gitu kan ya, bensin, ada yang disubsidi bahkan gas ya. Tapi yang jadi persoalan kan ketika disubsidi yang mengambilnya orang-orang yang tidak layak dapat subsidi gitu kan ya. Tapi ya kecurangan di mana saja gitu, dikasih subsidi dicuri karena diambil oleh orang-orang yang tidak layak untuk memperoleh subsidi. Bahkan industri juga curi-curi ngambil minyak-minyak subsidi yang harusnya buat rakyat kecil gitu. Nah artinya mau subsidinya dicabut, mau subsidinya tetap ada, tetap saja ada pihak-pihak yang kemudian mencari peluang lah gitu ya untuk berlaku curang. Kemudian tadi untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng kemasan kembali ke harga pasar, artinya tidak ada subsidi, subsidinya ditarik. Kemudian ada terkait monopoli CPO ya, crude palm oil gitu ya, jadi perkebunan sawit, pabrik-pabrik sawit yang menghasilkan minyak CPO ya. CPO sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak goreng, juga untuk biodiesel. Jadi katanya kalau emak-emak antri minyak goreng, bapak-bapak antri solar. Nah ini yang terpukul betul kan para nelayan yang di level lapangan, mereka sangat membutuhkan solar untuk bahan bakar kapal ya, untuk bisa melaut, bisa mancing. Nah ini tentu hal yang menyeramkan lah begitu ya, ketika barang-barang komoditi yang dibutuhkan oleh banyak orang untuk menyelenggarakan kehidupannya kemudian terganggu. Di sana ada ulah spekulan juga, ada mafia minyak goreng. Jadi kita sering dengar sekarang itu di pemberitaan mafia gitu kan ya, susah mengatasinya, mafianya sudah ditelusuri oleh pihak polisi dan lain sebagainya gitu. Ya akan sulit ya karena nanti kita akan jelaskan apa yang disebut mafia gitu kan, mafioso gitu ya. Ini kan dari Italia ya, dari Italia istilahnya tuh, dari Sisilia gitu. Kemudian tadi ya kira-kira ini secuplik dari berita-berita yang ada terkait dengan kelangkaan minyak goreng. Ya bukan hanya minyak goreng, apapun bisa dipermainkan. Semua komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa dimainkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga ada keuntungan-keuntungan yang cepat lah begitu ya. Peran pemerintah tentu di sana penting, kecuali kalau pemerintahnya kemudian disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, kita akan lanjut. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak terjebak untuk menonton, melihat berita-berita ini ya, lihat orang antri, orang demo, yang akhirnya kita kesel gitu ya. Kita kesel, kemudian kita mengutuk pihak-pihak tertentu sambil nggak tahu siapa yang harus dikutuk gitu ya. Akhirnya kita banyak mengeluh, kita terganggu hatinya, ya akhirnya nanti kita menzolimi diri sendiri gitu. Kan seharusnya kita tetap fokus beramal soleh sesuai yang Allah mampukan, karena amal soleh adalah kunci diberikan hayatan thayyibah. Tetap berdoa kepada Allah, membangun ketakwaan, mau harga melambung juga, kalau rezeki tetap Allah buka, nggak ada persoalan. Gitu. Yang jadi persoalan kan kalau rezekinya terhambat. Ya. Mau nggak ada kelangkaan juga, nggak bisa beli, masalahnya kan, kalau rezeki terhambat itu. Nah, jadi mungkin akan lebih baik kalau energinya kemudian diarahkan kepada, nah misalkan berita-berita gini ya, jadi carilah, misalnya tadi 5 alternatif pengganti minyak goreng, itu apa aja gitu kan. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk tadi tidak tergantung kepada minyak goreng yang sedang langka. Padahal kita harus goreng macam-macam menu makanan ya. Tapi alternatif penggantinya juga banyak sebenarnya. Belum lagi secara komunitas apa yang bisa kita lakukan. Itu kalau digali problem solvingnya, membangun kemandirian pangan,
bahan baku, dengan komunitas, dengan koperasi misalkan ya, atau dengan keluarga sendiri, itu pasti ada gitu. Kalau saja kita memfokuskan energi, ya sudah, Allah izinkan harga-harga naik, maka kita tetap bertakwa dan semoga Allah memberikan inspirasi, solusi untuk mengelola tadi kebutuhan itu dengan lebih tepat lah hari ini gitu. Ya ekstrimnya ya kalau nggak bisa goreng ya ganti menu kukus, menu dan lain sebagainya ya. Bakar kan banyak gitu. Tapi kalau memang harus menggoreng, alternatifnya pun banyak gitu. Nah selama kita kemudian tidak memfokuskan energinya habis untuk tadi kesel, marah gitu kan ya. Sambil kita juga nggak tahu di belakang layar tuh apa sih permainan siapa sih, apa yang terjadi gitu. Sementara di balik semua permainan itu ada Allah juga yang mengizinkan gitu. Kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan mungkin kan. Baik, jadi kita akan coba masuk. Jadi itu sekedar untuk masuk ke topik karena ini cukup relevan hari ini. Tetap prinsipnya mukmin tidak mengeluh, apapun yang terjadi kita tawakalkan kepada Allah gitu ya. Di zaman Rasulullah juga terjadi yang namanya kenaikan harga ya. Jadi bukan hanya di zaman kita gitu. Kita lihat ya di riwayatnya, di hadisnya. Dari Abu Hurairah, seorang laki-laki datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga." Gitu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak, tapi aku akan berdoa." Gitu. Kembali laki-laki itu datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga-harga, baik rendah maupun tinggi. Dan aku berharap bahwa ketika aku menjumpai Allah, tidak seorang pun dari kalian yang memiliki tuntutan terhadapku dikarenakan berlaku zalim terhadap darah dan harta." Jadi kita lihat di sini Rasulullah mengatakan bahwa itu Allah yang menaikkan dan menurunkan harga ya. Adapun mekanisme yang terjadi di belakang layar itu atas izin Allah ya. Kita lihat di akhir kalimatnya adalah artinya orang yang mempermainkan harga ya, kemudian tadi mengatur-atur harga agar kemudian harga naik ataupun turun ya di luar kewajaran, itu melakukan kezoliman yang besar di sisi Allah itu ya. Besar sekali itu kezolimannya. Baik, kita akan lanjut. Kemudian dalam hadis lain ya kurang lebih sama gitu ya pesannya, tapi dengan riwayat dan juga mungkin kalimat yang agak berbeda. Dari Anas bin Malik, orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, harga-harga melambung tinggi, maka tetapkanlah harga bagi kami." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga-harga ya, yang menahan dan yang melapangkan rizki. Dan aku berharap ketika aku menemui Allah, tidak ada di antara kalian yang memiliki tuntutan terhadapku, ya, terhadap kezaliman atas darah dan harta." Nah, jadi ini sahabat-sahabat kalau dilihat di Quran Surat Hud, Quran Surat 11, ayat 84, itu ada sebuah azab yang menimpa penduduk negeri. Ya. Kenapa azab itu Allah izinkan menimpa? Karena sebagian besar, ya, atau banyak dari penduduk negeri itu yang menserikatkan Allah dan mencurangi takaran dan timbangan. Makanya kemudian menjadi tidak makmur atau ditimpa oleh kesulitan-kesulitan hidup. Makanya ada sebuah hadis ya, meskipun dikatakan hadisnya doif, tapi secara pesan kalimat kalau kita mengacu kepada ayat-ayat yang ada di Al-Quran dan hadis lain, isinya benar gitu. Dikatakan bahwa ada satu dosa yang tidak bisa menghapusnya, ya, baik itu tadi pahala sholat, puasa, haji, umroh, dan lain sebagainya, kecuali dengan ditimpa kesulitan hidup. Gitu. Jadi ada kafarat dari sisi Allah, ya, ketika umat kemudian mulai lebih yakin dengan usahanya, ya, dengan rumus-rumus ekonomi, dengan hitungan-hitungan di atas kertas, ketimbang
tadi iman kepada Allah gitu. Akhirnya kita menserikatkan Allah dengan macam-macam kan. Kita lebih mengandalkan harta kita, tabungan kita, keluarga kita, ya. Mengandalkan investor, mengandalkan perbankan, mengandalkan banyak instrumentasi, alih-alih kemudian kita beramal soleh dengan apa yang Allah mudahkan hari ini, sambil kemudian tauhid ya. Ya karena Allah yang Ar-Razzaq, yang memberi rizki. Kemudian karena tadi takut dagangannya nggak laku, dagangannya basi, ya akhirnya mencurangi takaran timbangan, macam-macam bentuknya. Nah, kalau di pasar ya tadi ada yang kalau jual produk yang basah, yang cepat basi ya dikasih formalin supaya awet gitu. Nah, kemudian timbangan dikurangi takarannya, beratnya inilah ya diatur gitu kan ya. Oh macam-macam lah, intinya macam-macam. Atau jual produk dalam 1 kilo, tapi ada 50%-nya yang produknya itu beda kualitas, ya kan? Ya, Rasulullah juga pernah inspeksi pasar, kemudian melihat orang yang berjualan buah, begitu ya. Oleh Rasulullah dimasukkan tangannya kan, kemudian ditemukan basah gitu di dalamnya itu. Kemudian Rasulullah memerintahkan dipisah. Jadi bukan berarti nggak boleh dijual, tapi kalau yang bagus, ditaruh, dikelompokkan sendiri, yang mungkin agak basah atau yang sudah kemarin katakanlah ya, itu dipisah sehingga orang tahu ya waktu dia beli itu apakah nanti ada pengurangan harga ya terserah ya, tapi yang jelas dipisah, jangan dicampur ya. Ada produk yang fresh dicampur dengan produk yang kemarin supaya tadi tetap memperoleh keuntungan yang banyak gitu. Nah itu terjadi di pasar-pasar kita gitu. Jadi sebenarnya tinggal tunggu waktu ketika Allah kasih izin kemudian boom gitu ya, meledak. Akhirnya susah ya, ada pandemi, orang banyak di PHK, ya kerja di bawah UMR, belanja harga naik semua gitu kan ya. Wah sulit, harus ngobjek, meroyek sana sini untuk menambal kebutuhan gitu. Itu bagian dari azab zaman gitu. Tapi tidak akan menimpa bagi yang bertakwa gitu. Tidak akan menimpa bagi yang bertakwa. Dan ini berlangsung bukan hanya di zaman kita. Hampir di setiap zaman akan selalu ada ya fase-fase itu. Cuman kita kurang baca aja gitu. Nah kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Nah kemudian ini terkait dengan keberadaan mafia dan kartel dalam dunia perdagangan ya. Ini ada sebuah kalimat ya. Ini sebagian tuh menyandarkan kepada Imam Ali, Sayyidina Ali, tapi kemudian ditelusuri ya sebagian berselisih pendapat bahwa ini bukan dari Sayyidina Ali, tapi dari seorang ulama Turki ya, yang namanya Mustafa Sabri Afandi. Ya. Jadi kalimatnya kurang lebih artinya kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir gitu ya. Ya kalau mukmin, muslim, rame terus kerjanya, saling menghujat, saling berdebat, ya kan, tidak pernah bekerja sama di dalam menegakkan kebaikan gitu ya, dan mencegah keburukan, ya pasti kalah sama kejahatan yang terorganisir. Kalau kejahatan yang terorganisir kan ada keuntungan uang, ada finansial ya. Jadi orang bagi-bagi peran, bekerja sama, nanti bagi-bagi untung gitu lah ya. Nah kalau mukmin nanti bagi-bagi amal soleh, ya bagi-bagi saham kebaikan di sisi Allah. Kalau yang yakin, kalau yang nggak yakin kan, wah saya nanti bareng-bareng beramal soleh dengan mukmin yang lain, apa jaminannya saya dibayar, dikasih keuntungan gitu ya. Jadi ya banyak hal lah yang kemudian membuat kita susah berorganisasi sesama Islam mukmin ya. Mungkin akhirnya bersekte-sekte, punya friksi ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya ada perbedaan sih wajar kan, selama semuanya mendirikan sholat, melaksanakan rukun Islam ya.
Tapi kalau tadi perbedaan fikih, perbedaan mazhab, itu hal-hal yang sebenarnya nggak signifikan gitu. Akhirnya orang berbeda pendapat gitu ya. Akhirnya orang saling menghujat. Jadi umat ini kalahnya itu bukan karena serangan luar. Umat Islam kalah karena eh, ya tadi perpecahan di dalam gitu ya. Nah, kita lanjut. Jadi supaya ngerti apa yang disebut kartel ya. Jadi kalau teman-teman mungkin makanya tadi ya, disebut misalkan tadi istilah kartel dan mafia, kemudian bayangannya udah kayak kayak wah gangster penjahat gitu ya. Jadi kalau kartel itu sebenarnya sebuah bentuk kerjasama atau asosiasi di antara produsen-produsen besar gitu. Sehingga mereka bisa menetapkan harga yang tinggi ya. Jadi semacam konsorsium ya. Makanya kan pemain-pemain kecil biasanya diakuisisi oleh pemain-pemain besar sehingga yang tersisa itu mungkin hanya 3 sampai 5 pemain ya dalam industri tertentu. Kemudian mereka tuh bersepakat gitu. Bersepakat membuat sebuah kerjasama, kesepakatan untuk tadi mengatur berapa banyak produksi ya, karena kalau misalnya produksinya semuanya memproduksi dan banyak gitu stoknya, harga akan turun gitu karena barang lebih banyak kan dari orang yang butuh. Nah, sehingga mereka mengatur berapa volume yang kita produksi, semua bagi-bagi kuota supaya harganya tetap bagus gitu. Nah, yang lebih repot adalah ketika semuanya bersepakat pengen keuntungan, dibikin langka lah gitu ya, barang-barang itu gitu. Jadi mau perusahaannya di bawahnya banyak, itu hanya jaringan, tapi yang di atasnya itu biasanya pemiliknya ya ada konsorsium gitu. Itu bukan hanya minyak goreng ya, di hampir semua produk seperti itu. Jadi kita ini kan masuk hutan belantara. Kalau muamalah bisnis itu masuk ke pasar itu memang eh, apa namanya, majelisnya syaiton lah begitu ya. Nah, kalau orang yang nggak kuat tuh, tamengnya, perisainya, akan mudah dihancurkan tuh si akidahnya gitu. Nah, jadi kartel adalah asosiasi di antara produsen besar. Ya, termasuk OPEC itu adalah organisasi yang kemudian penghasil negara-negara penghasil minyak terbesar di seluruh dunia, yang mereka membangun satu asosiasi yang disebut OPEC gitu. Akhirnya kuat secara politik, karena kalau misalkan ada yang diserang nanti minyak kita stop gitu kan ya. Kita stop semua, negara nggak bisa jalan tuh, alatnya, mesinnya, mobilnya, industrinya, semua seperti itulah kira-kira ya. Jadi yang disebut kartel adalah asosiasi gabungan dari sekian produsen ya. Kemudian apa yang disebut mafia gitu. Kalau mafia ini agak berbeda. Mafia itu adalah sebuah organisasi kejahatan yang terselubung ya, yang tugasnya memfasilitasi aturan yang disepakati di antara para penjahat gitu. Jadi nggak ada, kalau penjahat semua itu bikin aturan sendiri, kacau gitu. Jadi di dunia penjahat pun ada godfather-nya gitu ya. Ada godfather-nya. Dia yang ngelola gitu. Di antara penjahat itu ada etikanya, ada aturan mainnya begitu kan ya. Itu biasanya disebut mafia gitu. Mereka punya lawyer-nya, mereka punya wakilnya di apa namanya, di parlemen, punya wakilnya di government, dimanapun mereka ada tuh wakil-wakilnya gitu ya. Nah, oknum-oknum yang masuk bagian dari tadi kekuatan yang terselubung. Ya, karena mereka ini pemilik uang akhirnya. Dengan usaha kartel dan mafia itu, banyak industri strategis yang dikuasai dari sisi permodalannya, dari sisi asetnya, yang ketika kita ini apa ya, para politisi mungkin harus berkampanye untuk menyampaikan program yang baik, semua butuh biaya kan. Nah, yang jadi sponsornya itu seringkali ya grup-grup mafia gitu. Sehingga ketika kemudian seseorang dipromosikan, akhirnya dia terkurung di dalam sangkar emas gitu ya. Wah, besar lah, kekuatan itu besar. Bukan hanya dalam negeri, bahkan luar negeri pun ikut bermain gitu. Saya nggak akan masuk ke sana, nggak ada urusan dengan ibu-ibu ya. Nah, jadi tadi keberadaan kartel, mafia itu sebuah keniscayaan lah gitu, karena dunia pasar.
Nah, maka inilah yang kemudian berkolusi, KKN, nepotisme dilakukan dengan semua instansi yang mereka bisa masuki. Gitu kan ya. Nah, ini yang disebut di Al-Quran orang-orang yang berbuat fasad. Gitu. Jadi kalau manusia itu Allah kirimkan ke bumi itu untuk memperbaiki. Tapi orang yang berbuat fasad, yang merusak, ya, itu yang dikhawatirkan oleh malaikat dulu ketika Nabi Adam mau diturunkan, diciptakan, malaikat kan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau menciptakan seorang khalifah yang hanya akan tadi menumpahkan darah di muka bumi dan berbuat banyak kerusakan gitu. Yang tidak melakukan itu ya yang hanya yang beriman dan beramal soleh, yang bertakwa gitu ya. Nah, kita akan lanjut. Nah, di sini juga dalam redaksi yang sama, nah ini diverifikasi ya, ini dari sebuah khutbah Imam Ali, memperkuat yang tadi ya, perkataan kalimat tadi. Sesungguh mereka kaum ini akan dimenangkan atau menggantikan kalian lantaran berkumpulnya mereka di atas kebatilan. Sementara kalian bercerai-berai ya dalam kebenaran yang kalian yakini. Ya, karena banyak berantem sesama umat Islam sendiri, beda-beda mazhab, fikih, akhirnya banyak keyakinan-keyakinan yang copot begitu ya. Seminimalnya Al-Quran akhirnya tidak kita pegang lagi, karena di Al-Quran kan harus tabayun, musyawarah, dilarang mendengki, dilarang mengolok-olok, banyak sekali gitu ya. Sesungguhnya di antara orang-orang Islam itu bersaudara, maka damaikan gitu kan. Banyak sekali perintahnya. Dan orang-orang yang kemudian bangga dengan apa yang dikuasai dan memecah belah agama karena merasa paling benar. Nah, itu sudah bertaburan lah. Ya, dan disebabkan pelanggaran kalian kepada pemimpin kalian, padahal dia memimpin kalian dalam kebenaran. Dan ketaatan mereka pada pemimpin mereka, padahal dia memimpin mereka dalam kebatilan. Jadi yang benar kalah oleh yang batil. Kenapa? Karena pemimpin yang benar pun diselisihi terus oleh pengikutnya, ya, oleh umatnya, sementara yang pemimpin batil ditaati. Ya karena tadi bagi-bagi komisi mungkin ya. Ada kepentingan bersama ya untuk memperoleh keuntungan duniawi. Nah, jadi kalau nanti dilihat di Quran Surat Al-Ahzab, Quran Surat 33 ayat 67, itu orang-orang yang disesatkan dari jalan Allah itu karena mengikuti para pembesar. Ya. Jadi kita melihat tadi orang-orang yang tidak lurus, ya, yang melakukan banyak usaha-usaha curang, itu akhirnya jadi pembesar-pembesar di negeri gitu ya. Karena punya uang, bisa masuk kemanapun, akhirnya jadi orang yang dipandang gitu. Nah, kita yang rakyat, yang kemudian rakyat biasa melihat mereka terus pengen seperti itu gitu. Ingin seperti orang-orang yang dikasih hidup bisa mewah ya di negeri itu ya. Nah, itu yang kemudian menjadikan kita orang-orang yang tertindas karena kita nggak mau hijrah. Malah ngikutin contoh yang salah gitu kan. Padahal di Al-Quran dijelaskan. Janganlah engkau tujukan pandanganmu gitu kan ya kepada kenikmatan hidup ya kan yang Allah berikan. Ya jadi itu menjadi orang-orang yang tertindas karena tidak mau hijrah ya. Padahal bumi Allah luas, kalau disempitkan di sini ya tawakal ke Allah, ya takwa ke Allah, kemudian nanti pasti dikasih tempat hijrah. Ikuti gitu kan ya. Jadi karena nggak mau hijrah ya dipimpin oleh orang-orang yang zolim. Akhirnya kita ya dikungkung oleh sistem yang ada, oleh pembesar-pembesar yang memperoleh kekuasaan, kekayaan dari hasil yang tidak baik gitu. Ya karena kita juga ngikutin ya, kita pengen dekat dengan mereka. Kita ingin banyak akses ya, karena kalau dekat dengan pengusaha, pejabat, itu fasilitasnya banyak gitu. Bahkan kita foto kan kalau ketemu dengan para pembesar itu nanti ngeliatin gitu bahwa oh saya kenal si Anu gitu. Nggak ada urusan sebenarnya gitu kan ya. Ya kalau kenal sih kenal aja, silaturahmi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kenalan jadi andalan itu menserikatkan Allah namanya. Ya. Kita akan lanjut. Nah, kemudian ini terkait dengan aliran modal riba, akuisisi dan monopoli ya. Jadi ini perkataannya Umar bin Khattab.
tidak boleh ada penimbunan di pasar kami, ya. Dan orang-orang yang memiliki kelebihan emas di tangannya tidak boleh membeli atau menguasai sebuah sumber daya milik Allah yang telah Dia kirimkan di halaman depan rumah atau negeri kami, kemudian menimbunnya terhadap kami. Seseorang yang mendatangkan barang-barang ya atau mengimpor dengan penuh kelelahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di musim panas dan musim dingin, maka orang tersebut adalah tamunya Umar. Biarkan dia menjual apa yang dikehendaki Allah dan menyimpan apa yang dikehendaki Allah. Ini membacanya ya nggak mudah, tapi intinya tadi karena arus dana yang banyak, ya orang kemudian membeli aset-aset lah ya di Indonesia, sumber-sumber produksi, kemudian itu dikuasai, kemudian ditahan sehingga masyarakat tidak bisa mengakses kecuali harus beli. Banyak itu, mau air bersih aja kita sekarang udah harus pakai beli galon semuanya. Ya, air bersih yang itu sebenarnya untuk air minum yang paling fundamental ya, setelah udara lah gitu ya. Mana rumah yang nggak beli air galon sekarang gitu ya. Mau yang asli, mau yang isi ulang ya, tapi orang akhirnya sampai ke air pun harus begitu gitu. Nah itu ya banyak hal ya. Sebenarnya kita juga sebenarnya bisa nampung air hujan ya. Teknologi yang mudah yang kita bisa kuasai. Sebenarnya kita punya reservoir sendiri, air hujan, tampungan waktu dia awal dibuang karena itu mengandung kotor. Tapi setelah itu dia murni bersih. Ya kita nggak pernah punya reservoir gitu. Kita mengandalkan PDAM yang kemudian tidak bisa diminum mungkin karena pengolahannya pun antara air kotor, air abu-abu dari rumah tangga itu nggak terkelola dengan baik misalkan. Pokoknya ruwet lah gitu ya. Kemudian botol semua, mata air itu dikuasai, dibeli. Belum lagi pantai-pantai dikuasai, kemudian masyarakat nggak boleh lewat gitu kan ya. Banyak lah, banyak sekali gitu. Jadi biasanya itu nelayan bebas untuk memancing di sana, tapi karena dijadikan resort, maka batasnya itu harus dikasih pagar atau security supaya nanti kalau ada turis wisata tidak rusak pemandangannya karena ada para nelayan yang dianggap kumuh lah begitu. Jadi banyak sekali lah kalau mau disebut satu-satu habis waktunya gitu ya. Tapi di semua sektor, semua kebutuhan masyarakat itu akan seperti itu gitu kan. Nah, jadi yang sebut tadi, kalau orang mengimpor ketika orang susah, itu malah diberkati. Tapi beda halnya dengan kalau ini kita mau mematikan produk dalam negeri supaya keran impor dibuka. Supaya kalau keran impor masuk, ada perdagangan, kita dapat keuntungan dari komisi impor tadi gitu kan ya. Nah, itu lain lagi gitu kan. Tapi impor dalam artian ketika harga-harga lagi mahal, kita punya sumbernya, maka kita akan jual ke masyarakat dengan harga yang wajar untuk mengkoreksi tadi. Ya kalau pemerintah punya stok cadangan, ya ada operasi pasar dikeluarkan. Sehingga orang yang spekulan itu kepukul karena nggak ada yang beli. Ya pemerintah udah punya safety stock, ya entah itu dipegang di Bulog dan sebagainya. Sehingga ketika ada ketidakwajaran, dia langsung melakukan operasi pasar dan membanjiri pasar dengan produk yang harga wajar. Nah, itu akan menebas para spekulan. Ya. Nah, kecuali kalau sistem Bulognya yang kemudian dimasuki oleh mafia atau kartel, itu lain hal. Gitu. Jadi mereka akan nyusup kemana-mana. Nah, kemudian kita lihat ya di Quran Surat At-Taubah, Quran Surat 9 ayat 35. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan ya, dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka. Seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi sebenarnya begini sahabat-sahabat. Esensi dari penimbunan ya, itu ada bab yang disebut ihtikar ya. Kalau tadi penetapan harga tas'ir gitu ya, itu ada istilah-istilahnya di dalam fikih muamalah. Nah, ihtikar atau penimbunan tadi atau monopoli ya, karena menimbun ingin memonopoli atau ingin mendongkrak harga,
itu bukan hanya terkait barang sebenarnya. Esensinya ada di sini, gitu ya. Esensi penimbunan itu adalah menahan karunia Allah, tidak mau bersedekah kepada orang yang lebih butuh. Nah, sampai ke yang ekstrimnya al-ma'un. Al-ma'un itu sampai ngasih air aja nggak mau, gitu kan. Nah, kita tahu bahwa yang namanya kikir itu akan eskalasi. Dimulai dari kita mungkin awalnya susah, kemudian kita prihatin hidupnya. Ketika Allah beri kekayaan, kita mulai timbul takut kehilangan, mulai pelit, mulai ngirit, mulai nyimpen, ya, mulai rakus, mulai tamak, terus itu akan terus ya. Ya, awalnya itu bahkan pelitnya itu akan terus menjalar ya kayak kanker gitu. Akhirnya sampai kalau ada kue di rumah dipilih yang jelek buat tamu ya, atau ada saudara datang kuenya disimpan. Ya kan, hal-hal seperti itulah, nimbun makanan, nimbun uang ya, nimbun aset, apapun. Jadi itu akan eskalasi sampai ke sana gitu. Nah, padahal yang namanya rizki, nafkah ya, infak ya. Nafkah itu kan penampang dengan dua lubang itu kan, ya, yang digambar sebelah kiri. Itu ada asma Allah Al-Qabid dan Al-Basit. Jadi kalau misalkan kita kembali ke tadi yang ini ya, hadis yang ini, sesungguhnya Allah yang menetapkan harga-harga, yang menahan dan yang melapangkan rizki. Ya kan? Ini adalah ya ini kan Al-Qabid ya, Al-Basit gitu kan ya. Innallaha huwal musairu ya. Al-Qabid Al-Basit gitu. Jadi Allah yang menetapkan harga ya. Ya, kemudian yang melapangkan dan menyempitkan ya, yang menahan dan yang melapangkan rizki gitu kan ya. Nah, jadi rizki orang itu juga akan Allah hambat ketika dia menimbun gitu. Jadi nggak usah lihat yang penimbunan minyak, kita sendiri rizkinya terhambat karena kita banyak menimbun. Ya. Tadi menimbun tenaga, ya. Ketika bisa bantu, nggak bisa bantu uang ya tenaga lah seminimalnya gitu ya. Kesehatan dan waktu luang kita itu kita hanya pakai untuk refreshing dan santai-santai. Nah, harusnya ada bagian yang kemudian kita gunakan untuk menolong orang lain lah gitu ya, sesuai dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau punya uang ya dengan uang, kalau punya tenaga ya dengan tenaga, kalau punya ilmu ya dengan nasihat. Ya, kalau nggak punya semua ya seminimalnya jaga ucapan supaya nggak nyakitin orang gitu kan. Itu semua akan melapangkan rezeki, sahabat-sahabat. Tapi tadi nggak bisa infak apa-apa, ngomongnya pedes, ngeluh terus, wah nambah-nambah gitu. Makin sempit gitu kan ya. Akhirnya makin ngeluh, makin komplain, makin teriak-teriak, demo ke sana sini, makin sempit lagi gitu. Itu akan seperti itu. Nah, jadi ada 3 jenis sumber penghidupan. Ini ada hadisnya, riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh dihalangi terhadap siapapun, air, padang rumput, dan api. Masing-masing panjang ceritanya ya. Ini sumber-sumber bahan baku kehidupan. Nah, kita akan coba lihat skema. Saya mungkin nggak akan jelaskan terlalu banyak ya, karena itu kalau diulas tuh nggak akan selesai nih. Persoalan yang ada di dunia hari ini terkait dengan kemiskinan, kelaparan, peperangan, itu semua ada kezaliman terorganisir. Ada kartel-kartel yang resmi ya, kekuatan-kekuatan politik yang kemudian secara entitas itu lembaga yang dihormati. Dia sebagai kartel juga. Ada kartel-kartel yang kemudian tidak resmi gitu. Mafia juga sama, mau di level RT RW ada, kecamatan, kelurahan, kecamatan, terus negara ya, bahkan dunia, itu semua ada gitu kan ya. Nah, yang dunia, yang negara kita nggak mampu untuk merubah, nggak usah pusing, rubah yang ada di sekitar kita dulu gitu kan ya. Karena Allah tidak merubah keadaan satu kaum kecuali mereka merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya gitu. Tadi mau harga melambung tinggi, kuatkan doa pada Allah. Kemudian tadi survei kira-kira ada alternatif apa yang bisa kita lakukan. Ya buat teman-teman yang sudah nanam di rumahnya, ada cabai, ada belimbing wuluh, ada apalagi lah segala macam ya, ada bawang,
Ya, banyak hal yang bisa tinggal manen, ngambil gitu ya. Meskipun tidak semuanya kemudian punya kemampuan untuk urban farming gitu ya. Tapi itu salah satu solusi. Ya solusinya banyak sebenarnya. Ya, ya harus ada yang memikirkan dan menggerakkan. Nah, jadi kita lihat di sini skema kezoliman yang terorganisir terkait dengan tiga tadi bahan baku pokok untuk penghidupan ya, menjamin kehidupan semua makhluk, air, padang rumput atau lahan yang bisa ditanam ya, tanah lah begitu ya, dan api ya. Ya api ini terkait dengan energi ya. Nah, tadi kita bilang air sudah pakai botol kemasan, semuanya harus beli seminimalnya isi ulang. Kemudian tanah sudah dikuasai oleh permodalan. Tanah-tanah kosong sudah ada pemiliknya tapi nggak digarap-garap, gitu kan ya. Kemudian tadi api ya energi ya. Suruh hijrah dari minyak tanah ke gas. Ya. Ada subsidinya, produk mudah tiba-tiba langka, tiba-tiba naik, tiba-tiba subsidi dicabut, tiba-tiba kembali ke harga pasar. Wah pusing kita gitu ya. Kalaupun naik ada barangnya masih mending, ini udah naik nggak ada lagi barangnya gitu kan ya. Nah jadi kalau kita bulat di situ aja ya nggak move on kita. Ya kalau itu terjadi kita tetap harusnya punya sistem backup gitu ya. Kita akan jalan karena Allah yang ngasih inspirasi. Nah jadi ini gini kira-kira sahabat-sahabat, kita tahu terkait dengan bahayanya riba. Jadi ada sumber uang ya, yang uang itu tuh harus beredar gitu. Ya, karena riba itu sistemnya kan memutarkan uang dapat bunga gitu. Maka dia akan memberikan, menggelontorkan pinjaman baik ke produsen maupun ke konsumen yang disebut kredit produsen, kredit konsumen. Ini ada kartelnya. Ada kumpulan dari produsen uang ya, yang kemudian bersepakat ya terkait dengan jumlah uang yang beredar gitu. Ya, jadi masalah inflasi, deflasi itu kan terkait dengan persoalan ekonomi makro lah ya. Untuk menstabilkan ekonomi maka tadi diatur lah jumlah arus uang yang beredar. Tapi kalau salah kebijakannya maka itu akan berpengaruh ya. Akhirnya uang itu mengalami inflasi. Jadi kalau kita nyimpen uang 5 juta, hari ini 5 juta misalkan, atau katakanlah kita nyimpen uang tadi 10 juta, hari ini bisa beli motor misalnya ya. Second beli motor, kemudian bisa beli yang lain-lain apa misalnya komputer, bisa beli dan sebagainya lah dengan nilai itu. Ketika tahun depan nilai 10 juta itu nggak cukup untuk beli barang yang sama ya, karena orang menganggapnya ada kenaikan harga padahal bukan harga yang naik. Uangnya jadi nggak berharga, jadi kurang, jadi nilainya berkurang gitu. Meskipun jumlahnya tetap 10 juta gitu, tapi karena uang yang dicetak terlalu banyak untuk tadi membuat hutang kan, itu yang disebut inflasi seperti itu. Nggak usah pusing masalah itu. Kemudian karena ada uang yang besar, yang uangnya itu juga sebenarnya uang kertas, uang yang tidak berharga, uang hasil cetakan, tidak lagi di belakangnya ada emas dan perak ya. Sekarang disebut fiat economic system, artinya tinggal mesin cetak jalan, uang keluar, distempel, itu jadi uang resmi dan itu harus diterima ya. Secara hukum yang tidak mau menerima itu bisa dipidana, karena itu nilai tukar yang sah begitu kan ya. Meskipun di belakangnya sistemnya akhirnya nggak ada komoditi lagi, nggak ada emas dan perak. Nah kemudian tadi kalau misalkan ada sebuah pabrik ya, kan tadi sawit, artinya kita lihat banyak penggusuran, banyak pembabatan hutan, karena semua tempat itu harus dibikin perkebunan kelapa sawit, karena sedang menguntungkan ya, kebutuhannya banyak sekali gitu. Nah, akhirnya di sana banyak investor yang tertarik masuk, akhirnya ya izin dan sebagainya, nggak tahu gimana caranya, keluar, kemudian banyak tadi masuk ke daerah-daerah yang di sana sudah ada masyarakat yang hidup secara turun-temurun.
Jadi yang namanya pabrik, mau CPO, mau pabrik semen, mau pabrik apa saja itu selalu bermasalah ya. Itu karena ada uang, ada investor, ada kebutuhan industri yang kemudian dipaksakan gitu. Tata guna wilayah tidak lagi dilihat, keadilan terhadap masyarakat. Tadilah namanya juga kezaliman terorganisir, satu persatu pihak itu mungkin nggak paham, tapi secara sistemik itu luar biasa gitu ya. Nah kalau kita lihat tadi ada hak penguasaan atas hutan, sehingga karena untuk pembangunan, maka masyarakat yang tadinya hidup di sebuah tempat, itu diusir lah gitu ya, dibeli secara paksa. Jadi mereka harus pergi dari lahan leluhurnya sendiri gitu. Karena dianggap nggak punya surat-surat, ya, belum ada sertifikat. Ya, ini masalah regulasi ya. Jadi masalah agraria, masalah yang ruwet lagi gitu, banyak yang lebih ahli di sana. Saya tidak akan masuk ke area sana. Nah, tapi persoalan agraria, persoalan orang mau bertani harus punya seminimalnya 3 hektar lahan untuk satu keluarga tani itu bisa mengolah dengan keuntungan yang baik, kemakmuran ya. Kalau sekarang udah di petak-petak kecil, bahkan pertanian sudah dibeli oleh investor dari kota. Akhirnya menjadi buruh tani saja. Nah, sama dengan ini, sumber penghidupannya dari hasil hutan, dari hasil alam, dari hasil kebun, kemudian dipaksa untuk jual. Akhirnya ujung-ujungnya ya sumber penghidupan yang ada jadi buruh pabrik gitu ya. Jadi buruh pabrik. Tapi dengan adanya buruh pabrik, adanya industri, kan nanti ada CSR-nya. Kemudian di situ dibikin sekolah, dibikin macam-macam lah supaya masyarakat tuh maju kan. Padahal masyarakat tuh kemajuan bukan seperti itu. Mereka sudah makmur sebelumnya, bisa mengolah tanahnya sendiri. Kekayaan yang Allah berikan, itu karunia Allah yang disyukuri. Ya tapi ya itu terjadilah gitu ya, di lapangannya seperti itu. Nah belum lagi kemudian di konsumen, kita tahu ada hypermart, ya ada shopping mall, kemudian apa namanya, ya tadilah toko-toko besar ya. Hypermart itu kalau dulu kan memang ada radius, ada regulasi, aturan, nggak boleh di sembarang tempat, harus yang agak terpencil. Mungkin buat yang ngulak, buat yang partai besar belinya ke sana. Tapi kemudian dia akan terus masuk gitu ya untuk penetrasi kemanapun gitu. Akan ada lobby-lobby secara regulasi. Kalaupun tadi hypermart bentuknya nggak besar, dirubah strateginya menjadi jaringan swalayan yang kecil-kecil tapi milik gudang yang sama gitu. Kemudian dijadikan franchise gitu ya. Nah, saya nggak usah nyebut merek lah ya, teman-teman ngerti banyak sekarang setiap radius berapa ratus meter ada mart A, B, C, D gitu ya. Semua ada sampai ke desa, ke kampung. Akhirnya terus orang terbuai ya. Ngapain kita nanam, beli aja di situ gitu. Ngapain kita harus urban farming, ngapain kita harus bahkan di desa pun udah kayak gitu. Wah itu ada swalayan baru, jadi kita nggak usah nanam lagi gitu kan ya. Itu kan distribusi dari gudang yang sama, ada jadwal untuk pengiriman. Itu pada esensinya adalah partai besar juga gitu. Nah itu kan pasti butuh modal, itu ada investornya, makanya ada kreditnya gitu kan. Nah sehingga warung-warung, toko-toko kecil ya lama-lama habis lah gitu. Ya tapi konsumennya juga salah gitu. Akhirnya mereka gini sekarang, kalau mau belanja juga nggak ngerti mau belanja apa, kan banyaknya belanja syahwat ya. Jadi istilahnya kalau misalkan ini cuman mau beli apa, misalkan beli buah, tapi perginya ke hypermart gitu. Kenapa ke hypermart? Ya kalau ke sana kan bisa sambil window shopping, belanja, lihat-lihat barang. Wah, pengen. Nah, itu kan ada unsur syahwat ya. Kalau refreshing sih ya nggak apa-apa mungkin ya. Nah, karena di sana ada restoran sambil ngajak anak-anak. Tapi kalau misalkan hanya tadi ya, kalau orang yang belanja bener kan malah capek ya ke yang terlalu gede. Dia udah ngerti waktu belanja berangkat dari rumah tuh apa kebutuhannya, apa yang harus dibeli dan kemana belinya. Ya, ini belinya ke toko besar yang semua serba ada, jadi
kayak sambil bingung, ya barangkali nanti sambil lihat-lihat kepikir apa yang mau dibeli gitu kan ya. Nah, dimanjakan dengan AC, dengan dingin ya. Tapi ada salah juga, pasar-pasar itu kan harusnya ditata yang bersih, pasar tradisional yang rapi, jadi kenyamanan konsumen diperhatikan. Kemudian ada silaturahmi yang banyak, yang bagus di sana, sehingga orang juga betah karena kenal dengan pedagangnya. Ya, banyak area untuk duduk-duduk, jajanan pasar ya. Nah, ini udah becek, udah kecurangan. Jadi, di sisi tertentu Allah juga bukan tidak melindungi para pedagang kecil. Tapi Allah lebih tahu ketika orang di level mikro itu melakukan kecurangan-kecurangan di lingkupnya sendiri gitu. Itu kan nggak akan terlepas ya dari sebuah mekanisme pembersihan yang Allah izinkan terjadi. Nah, jadi kalau sekarang juga sama, misalkan di kota sama. Orang kemudian digusur dari rumah tempat tinggalnya sendiri, yang kemudian itu sudah turun-temurun di sana. Caranya gimana ya? Dipajak dinaikkan di beberapa daerah hingga tidak mungkin membayar. Ya kan? Kenapa nggak mungkin membayar? Ya karena rezekinya juga terhambat, gitu kan ya. Nah, kalau pajak mau dinaikin, kalau rezekinya Allah buka, ya bayar aja gitu kan ya. Siapa yang bertahan nanti gitu kan. Nah, ya artinya tetap di situ ada izin Allah ya, apapun yang terjadi gitu. Nah, jadi ini bicara regulasi, mau regulasi di hulu maupun di hilir, itu dua-duanya itu perannya wakil rakyat, pemerintah itu luar biasa. Pentingnya ya. Tapi yang sulit tadi, karena ada mafia, ada kartel, masuk kemana-mana, orang tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri, ya. Ada sponsornya, ada partainya, ada investornya, ada kepentingan-kepentingannya, ya akhirnya tersandera oleh sistem kartel dan mafia yang ada gitu. Nah, kalau kita ya pusing kalau mikirin itu kan. Tapi alhamdulillah kemudian ada panduan di Al-Qur'an. Jadi kalau sahabat-sahabat lihat di Quran surat As-Sajdah, Quran surat 32 ayat 24, sebenarnya kualitas dari pemimpin yang hadir itu sesuai doa rakyat. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sibuk menghujat, marah-marah karena pemerintah ini, ya kan, kemudian tadi pengusaha begini begitu, ya, bos begini begitu, gitu kan, atasan begini begitu, Allah akan mengirimkan ya sesuai dengan doanya. Gitu. Ya kalau rakyatnya nggak bersyukur, tidak beramal soleh, hanya nyarinya uang, ya tanpa melihat tadi karunia yang Allah berikan, ya otomatis itu akan Allah izinkan dikuasai oleh para pemimpin yang zolim, yang tidak adil. Gitu. Makanya di Quran Surat As-Sajdah ayat 24, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Nah kalau kita sekarang sedang dalam kondisi tertindas, merasa tidak ada yang membela, tidak pemerintah, tidak saudara, tidak keluarga, tidak bos, tidak atasan. Akhirnya kita nunjuk-nunjuk orang menyalahkan dunia gitu ya, karena kita jadi susah orang lain tidak mau bantu kita. Ya Allah akan terus membuat kita dalam kondisi yang dikuasai ya oleh sebuah keadaan. Gitu. Tapi kalau seandainya mereka bersabar dan mereka yakin, maka Allah akan kirimkan pemimpin akan dirubah yang berbeda ya kualitasnya. Ini sama aja dengan rumah tangga, dengan imam, sama prinsipnya sama. Di Al-Qur'an itu konsisten gitu ya. Nah, tentu sabar itu apa? Sabar yang benar ya, dan juga yakin dengan ayat-ayat Allah. Kalau yakin tuh pasti dia bergeraknya sesuai Al-Qur'an. Kalau nggak yakin, tadi ada tawaran, wah tapi Al-Qur'an nggak boleh tuh gitu kan ya kalau di Al-Qur'an, tapi ini saya butuh ya, Allah Maha Pengampun, ngambil gitu, mengada-adakan tentang Allah, ya pasti akan terpuruk gitu. Nah jadi gitu sahabat-sahabat, yang bisa disampaikan ini cukup panjang karena cukup masif, sebenarnya sudah sangat diringkas sih ya, karena satu-satu dibahas tuh bisa panjang sekali, dan dunianya ruwet lah di belakang layar perdagangan itu, bukan hanya minyak goreng ya, semua komoditi itu akan seperti itu. Nah, kita bukan level kita bermain di sana. Level kita adalah tetap tawakal, takwa pada Allah,
mau dipermainkan orang apapun itu, kita tadi tidak bergantung kepada kondisi yang ada, karena tadi ya mungkin nanam apa, kemudian di RT-nya bangun sebuah koperasi atau apalah gitu ya, dengan kebaikan gitu ya. Itu aja mungkin, sisanya mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Ya. Mungkin untuk yang pertanyaan satu yang kita bacakan. Ini sebenarnya pertanyaan satu ada 2 pertanyaan. Nanti kita coba bacakan juga ya. Baik, pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu, bagaimanakah panduannya untuk penetapan harga produk dan jasa menurut kaidah Al-Quran? Juga tadi ada yang bertanya juga tentang hadis yang tadi di-share ya, tentang Allah yang menetapkan harga-harga ya. Jadi intinya bagaimana kita sebagai mungkin pelaku usaha yang punya produk dalam menetapkan harga gitu dengan mengimplementasikan isi hadis tersebut gitu Pak. Apakah tadi misalkan kita berdoa dulu misalkan gitu ya, mohon petunjuk pada Allah Ta'ala atau seperti apa gitu baiknya Pak? Iya. Itu yang pertama. Iya, baik, saya jawab yang pertama dulu ya. Iya. Jadi terkait bagaimana menetapkan harga ya sesuai harga pasaran ya, sesuai harga pasaran gitu. Nah tapi harga pasaran itu bisa masuk akal bisa enggak gitu ya. Kadang-kadang harga pasaran tuh bisa rendah sekali karena tadi untuk melakukan akuisisi kadang-kadang kartel itu menurunkan harga serendah-rendahnya. Kayak orang trading itu mereka kalau misalkan setahun rugi juga nggak apa-apa, yang penting kompetisi habis semua karena nggak bisa main di industri itu kan. Ketika semua sudah gulung tikar, akhirnya hanya tinggal mereka yang punya pabrik ya tinggal dinaikin gitu. Kan yang lain udah gulung tikar kan. Jadi ini sama kayak kalau teman-teman lihat trading ya di yang trading forex dan lain sebagainya, itu sebenarnya kan psikologi massa gitu kan. Jadi kelihatan orang itu nggak punya dasar gitu ketika mau investasi itu. Wah naik nih beli, wah turun naik jual kan, turun beli gitu kan. Pokoknya ikut-ikutan ya. Padahal bukan bidangnya di situ ya, nggak ada connect juga dengan tanggung jawab yang Allah tadi. Infaknya itu kan kalau salurannya tepat Allah buka kan rezekinya. Ini karena hanya muterin uang ikutan trading gitu. Tapi yang kita bisa pelajari di sana seminimalnya market itu ngikutin tren aja gitu, nggak punya pendirian gitu. Nah jadi kalau misalkan tadi ketika misalkan kita punya sebuah produk harga di pasar itu murah banget gitu ya, itu kita hitung HPP-nya kita optimalkan, ternyata dengan profit yang sedikit pun tidak untung misalnya. Berarti itu sedang ada yang mempermainkan di belakang layar gitu. Pemain-pemain besar gitu kan ya. Nah, tapi kalau memang kita bidangnya di situ, pasti alokasi inovasinya untuk menurunkan harga dan menghasilkan produk yang lebih baik. Gitu. Itu pasti di sana. Tapi kalau yang bukan memang di situ bidangnya, pasti dia akan kena imbas dengan harga murah. Akhirnya apa? Ya harus cut loss. Cut loss, kemudian mohon ke Allah, jangan-jangan ada usaha lain yang bisa dikerjakan. Karena untuk bermain di produk itu tuh hari ini tuh lagi price war, gitu kan ya. Itu seperti itu. Nah, kalau kemudian ditanya, kan tadi dalam hadisnya Allah yang menetapkan harga. Ya itu Allah menetapkannya dengan begitu. Allah izinkan tuh para kartel bisa bermain, tiba-tiba harga diatur-atur begitu ya. Misalkan contoh nih, misalkan saya developer, ya saya bangun rumah, kiri kanan itu yang jadi developer banyak sekarang. Ya, semua ada lahan, bikin petak-petak, kotak-kotak, hitung bangunan berapa, tanah berapa, habis buat jalan berapa per meter, jadi rumahnya tipe apa, bangun harga segini, gitu kan ya. Nah, orang bermain harga supaya bisa KPR,
harga semurah-murahnya, kualitas bangunan yang rendah, gitu kan ya. Infrastruktur mungkin nggak sesuai kaidah, karena jalan itu kan ada standar pemadatan, harus ada saluran yang baik, ada gorong-gorong ya. Ya ini enggak, mungkin infrastruktur seadanya, akhirnya nanti ya kalau hujan banjir ngeluap ke sekitar ya biarin aja. Ya. Yang penting harganya murah jualannya kan. Terus kita jadi developer mau buka juga, kita bikin kualitasnya bagus, ya. Harga pasti agak mahal kalau kualitas bagus. Nah, ketika kita jual, orang bilang, wah mahal, dia pasti beli yang murah, kan gitu ya. Tapi terus kita alokasi inspirasi misalnya. Kita bikin ya material rumah murah, tapi yang udaranya enak, layout ruangnya enak, dengan bahan baku material mungkin yang tradisional, tapi desainnya di layout sehingga orang tuh rumahnya asri, tematik gitu kan ya. Bisa seperti itu. Coba kalau teman-teman pasang tegel, ya, pasang misalkan bata expose yang bagus dengan dipasang di rumahnya itu pakai marmer atau lantai granit gitu ya. Pakai material murah, bagus artnya, bisa ngedesain enak, suasananya lebih enak, harganya bisa lebih tinggi. Apakah harga tinggi itu kemudian sesuai spek? Nggak juga, ya kan? Orang bilang ini granit loh, granitnya granit dari Itali, bukan dari Cina, gitu kan? Itu nggak menambah, gitu. Tapi nilai dari sebuah rumah, layout ruang yang enak, asri, materialnya komposisinya bagus, gitu kan ya? Nah, itu inovasi maksudnya. Jadi kalau orang memang di sana, dia akan mohon ke Allah, Allah akan kasih karena kemampuannya itu dia bisa ngolah bahan baku yang murah, tapi bagus. Kemudian nanti dia bikin juga, katakanlah ada teknologi-teknologi tertentu yang sehingga ada penampungan air hujan, sehingga untuk keran, untuk melihara kebun, itu semua warga bisa akses di sana, misalkan ya, tanpa harus ada rekening di PDAM-nya, misalkan gitu ya. Bahkan dia punya reservoir ketika nanti air bermasalah, dia masih tetap bisa punya air perumahan itu. Jadi ada teknologi-teknologi tertentu yang kemudian kita masukkan dalam perumahan kita, yang orang akhirnya melihatnya itu nilai totalnya adalah, wah kalau beli rumah di sini sedikit agak mahal, tapi nilai tambah manfaatnya buat kita banyak sekali. Biaya listrik jadi lebih murah karena sirkulasi udaranya bagus, rumahnya sehat, ya, terus udah gitu unik lagi perumahannya. Kalau yang tadi perumahannya gitu-gitu aja bentuknya, ya kan, beda-beda model dikit, material sama. Kalau ini beda sendiri. Jadi orang datang itu enak banget ya kompleks kamu, misalnya. Contoh nih, ya kan, itu caranya untuk kita kemudian bisa keluar dari yang price war. Kalau bidangnya di situ, Allah akan kasih inspirasinya. Tapi kalau misalkan tidak di situ, artinya kita hanya ikut orang bikin rumah, kita bikin juga. Nah, ketika orang main price war, ya jangan-jangan itu saatnya untuk kita cut loss atau mungkin stop dulu kegiatan di situ, evaluasi lagi, mohon dulu ke Allah harus kemana gitu. Kira-kira gitu, Ndra. Jadi memang di pasar itu zikir ke Allahnya itu nggak mudah ya. Harus connect tuh. Connect antara kita baca dengan akal, mohon lagi ke Allah, itu harus terus-menerus gitu. Itu bedanya zikir di pasar ya. Kalau di masjid, kita udah prepare. Kita udah pakai pakaian takwa, masuk ke masjid, udah wudhu, kita udah memang niatnya mau sholat. Di pasar, diuji dengan macam-macam kecurangan, tapi kemudian berzikir pada Allah, dihantam oleh politik dagang, kita mohon lagi ke Allah, gitu kan ya. Itu yang luar biasanya berzikir di pasar. Makanya dikatakan, mana yang lebih disukai, para sahabat tuh ditanya gitu, itu orang yang di pasar katanya. Kenapa? Karena dia senantiasa berjihad setiap saat. Kalau misalkan dia meleng sedikit aja, pasti akan kena dengan godaan syaitan untuk melakukan kecurangan karena takut rugi kan. Jadi harus kuat sekali akidahnya masuk pasar itu gitu. Nah gitu kira-kira. Baik, jadi mungkin kalau misalkan, jadi kita memahaminya bahwa harga pasaran yang umum ya, ada di pasar gitu ya, untuk sebuah produk jenis tertentu, misalkan produk itu berkaitan dengan produk kita, itu kita baca sebagai
bahwa itu memang penetapan Allah Ta'ala gitu ya Pak ya. Iya, Adapun mungkin nanti ya ada mungkin kejadian misalkan beda 1000 2000 itu masih masih wajar mungkin ya. Jadi iya. minimal kita mungkin yang paling penting salah satunya buat kita adalah kita tahu kualifikasi barang kita itu di tingkat mana supaya kita lebih presisi tahu tadi pembacaan harganya mungkin di situ ya Pak ya. Betul, Ndra. Jadi memang kalau dalam ilmu apa namanya bisnis model aja gitu ya, Hmm. itu juga standar sebenarnya. Karena orang bikin produk itu harus punya unique selling proposition. Ya. Dia harus dulu jawab apa yang membedakan produk kamu dengan orang lain, gitu kan ya? Ya produknya sama, tapi jaraknya lebih dekat, misalkan. Itu juga sesuatu yang berbeda kan? Iya betul. Ya kita jual produk yang sama, tapi lebih terjangkau, tercapai oleh masyarakat yang di radius itu, gitu kan? Ya, jadi kalau harga barang sama, tapi ongkir beda, itu udah unique selling proposition. Jadi gak usah rumit sebenarnya, itu logikanya seperti itu. Kemudian kalau seandainya tadi apa namanya produknya sama jenisnya, tapi apa yang membedakan? Apakah bahan-bahannya, ya kan? Apakah rasanya? Wah, yang ini tuh enak, bumbunya pas, dia nggak terlalu apa ya? Ya kelihatan sehat lah gitu ya. Nggak dikasih perasa-perasa buatan yang kemudian menambah rasa, tapi ini kelihatan orang yang ngolahnya ngerti. Itu orang mungkin nggak bisa bercerita, tapi bisa merasakan, Dra. Seger, enak gitu kan ya. Kalau dia bidangnya di situ, Allah akan kasih itu. Nah, unique selling proposition itu yang disebut karunia Allah, yang harus digali oleh setiap orang. Tapi kalau bergeraknya, wah orang bikin kuliner, saya bikin kuliner juga, tinggal tunggu waktu kebabat. Ya, tapi kalau memang dia di situ, nggak akan berhenti yang namanya inovasi. Ya, orang bikin ide ini lagi, dia udah duluan, wong bidangnya di situ, Allah akan kasih. Kecuali kalau itu bidangnya, tapi terus nggak takwa, itu lain cerita. Gitu. Ya gitu kira-kira, Andra. Jadi betul, itu seperti itu. Alhamdulillah. Ini masih ada sih Pak satu pertanyaan lagi. Ya. Apa kita mau simpan buat sesi minggu depan mungkin ya? Ini Atau penting nih, satu pertanyaannya saya jawab ya, aja ya. baik ya. Untuk pertanyaan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, apakah menimbun harta seperti uang di bank itu juga tidak boleh, ataukah hanya seperti barang jual saja? Ya. Ya, kurang lebih begitu pertanyaannya. Iya, kalau ada salurannya yang hak, kemudian ditimbun, nanti ditanya sama Allah. Kan kita pernah bahas, tidak akan bergerak tuh telapak kaki di hari kiamat, kecuali Allah tanya, dari mana dapat uangnya dan uangnya dikemanain. Ya saya tabung, saya taruh di bank ya Allah. Tapi kemarin saudara kamu itu yang punya keahlian, ya, yang punya keterampilan, apa namanya, dia butuh uang itu untuk katakanlah apa namanya mengembangkan usaha agar dia bisa punya penghidupan yang cukup, gitu kan ya. Padahal dia hanya butuh modal kecil, kamu punya uangnya banyak. Tapi karena kamu takut rugi, kamu nggak ngeluarin. Akhirnya dia terpaksa minjem ke rente, terpaksa minjem ke bank, ya. Itu akan ditanya. Jadi bukan berarti nggak boleh nyimpen uang itu, tapi berapa banyak yang disimpan, apakah disimpannya itu karena akidah yang salah, takut kalau nanti nggak ada pegangan itu, kita repot hidupnya, nah itu sudah syirik. Ya kan? Atau tadi, wah, di Al-Quran begitu kan, disampaikan bahwa mereka berkata, ya kenapa kami harus kami yang ngasih makan? Kan kalau Allah mau ngasih makan, Allah ngasih makan aja langsung. Ya kamu tuh dikasih uang segitu tuh supaya berinfak. Kamu dapat uang segitu pun Allah yang buka salurannya. Nah seringkali untuk buka saluran itu, ini ada di antara misalkan saudara, ada yang lebih maju, punya penghasilan tetap, kerjanya lebih, karirnya lebih bagus, sehingga punya tabungan. Ketika datang mungkin keluarga, karib kerabat, kan itu yang didahulukan di infak ya. Melebarkan belanja, kemarin kita bahas orang tua, karib kerabat. Tapi karib kerabat itu bukan hanya sekedar minjem, minta disantuni. Dia punya skill dan dia semangat. Kalau nggak semangat, nggak usah disantuni, nggak apa-apa. Ya kalau cuma hanya minta dikasihani karena dia kerabat, itu justru kita harus kasih nasihat, jangan dibantu dengan uang. Salah akidah kalau gitu.
Tapi kalau dia lagi orang yang berusaha, punya keahlian, dia mungkin mengerti menguasai sebuah produk lah gitu ya. Nah, dia butuh modal awal untuk supaya bisa startup gitu ya. Nah, tapi kita kan ngitung-ngitung, terlalu ngitung. Nanti kalau ini dikeluarin, buku tabungannya jadi berkurang. Angka di buku tabungan itu nggak enak lihatnya gitu kan. Belum lagi nanti bunga bulanannya itu jadi berkurang. Belum kalau rugi nggak kembali katakan ya. Nah, kalau itu nggak dikeluarkan, pasti Allah ambil dari sisi lain gitu. Jadi sulitnya belanja itu juga bukan pelit dan bukan boros, tapi tengah-tengah antara itu. Jadi maksudnya tengah-tengah antara itu harus mohon ke Allah. Gitu. Kalau ada yang datang, saya bantu atau enggak. Kalau saya punya tabungan segini, ada orang mau bikin usaha, gitu kan, saya ikut nggak kerjasamanya gitu. Ya, belum tentu harus ya. Tadi yang datang orang bukan pada bidangnya, juga orangnya kelihatan karakternya nggak baik, orangnya nggak serius, ya nggak usah. Tapi kalau yang datang adalah saudara yang membutuhkan, punya skill, kita tahan. Apakah itu disebut menimbun? Dalam konteks itu nimbun. Itu nanti akan disetrika dahi, punggung, itu akan begitu. Jadi bukan hanya sekedar zakat ya. Jadi kalau yang tadi kan zakat. Ketika zakat nggak dikeluarkan, ditahan, maka itu kita akan kena dengan ancaman Allah tadi, disetrika dahi, punggung, ya, semua ya, dengan emas tadi yang mereka simpan untuk dirinya. Tapi kalau yang infak yang ditahan, maka akan disempitkan hidupnya gitu. Dan juga nggak bebas dari pertanyaan nanti, karena semua akan ditanya harta itu. Gitu. Demikian, Ra. Jadi bisa kategori nimbun, bisa enggak, tergantung berapa jumlahnya, disimpan buat apa, kemudian belum ada orang yang pasangannya, ya kita bukan center kelas juga ya. Wah, takut ke Allah nih, karena kita ada tabungan, wah kita cari-cari ya, kita bantu bantuan. Nggak gitu juga. Itu malah kadang-kadang salah kayak begitu kan. Tapi kalau kita mohon ke Allah bagaimana cara menggunakan harta, Allah akan datangkan salurannya. Nah, hati-hati kalau datang salurannya, sebelum menolak atau mengiyakan, tanya dulu ke Allah. Makanya kan dikatakan jika datang seorang pengemis mengetuk ke depan pintu rumahmu, gitu kan ya, maka tolaklah dengan baik atau berilah sekedarnya. Itu kalau pengemis, karena di Islam tidak diajarkan ngemis. Tapi bukan berarti kita boleh menghardik, gitu ya, bikin kopi, ngobrol, kasih nasihat, tapi kita nggak bisa bantu uang. Boleh begitu. Allah senang. Ya, atau beri sekedarnya sambil beri nasihat dulu. Jangan kemudian udah kamu datang ke sini saja, nanti setiap bulan saya akan kasih 1 juta misalnya ya. Si pengemis itu bilang enak juga kayak gini ya, saya nggak usah kerja. Orang lain kerja belum tentu dapat 1 juta. Saya tinggal datang, wah ada orang-orang baik itu gitu. Ya, sholat juga enggak, ya takwa ke Allah juga enggak, kerjanya ngemis sana sini. Yang gitu salah kalau kita bantu gitu. Jadi memang nggak mudah ya masalah uang ini ya. Tapi mudah kalau baca Al-Quran dan kalau mohon kepada Allah gitu. Demikian, Ra. Menunggu pertanyaan nanti minggu depan, mudah-mudahan banyak, silakan. Alhamdulillah. Buat Pak Abdul Hadi juga nanti bisa kamu lebih dielaborasi ya Pak ya pertanyaannya. Juga sahabat-sahabat yang lain mungkin ada pertanyaan yang terkait kondisi saat ini ya. Apakah kita sedang tadi di balik fenomena sedang tidak carut-marutnya harga produk, atau kita justru yang punya produk atau jasa yang ingin dia belajar untuk lebih baik lah ya, supaya tidak terombang-ambing dengan settingan yang tadi gitu. Baik, alhamdulillah buat sahabat-sahabat ya yang berkelapangan, mangga untuk buka kameranya untuk sesi dokumentasi. Nanti tutup oleh Pak Yudi. Hatur nuhun Pak. Ya, sama-sama. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah. Kajiannya ya tadi ya, fenomenanya yang memang real kita di depan pintu rumah kita hari ini. Buat ibu-ibu khususnya, ya tadi, kelola yang ada, jangan demo, ya mohon ke Allah. Para suami juga sama, harus tawakal, pasti ada jalan keluar gitu ya. Intinya tadi,
permainan di balik kelangkaan barang itu bukan sesuatu yang bisa terjadi dengan sendirinya kecuali atas izin Allah. Ya, terkait dengan pihak-pihak yang berlaku curang, yang menzolimi orang lain, itu bukan urusan kita, itu urusan mereka. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban pada Allah. Urusan kita adalah bertakwa, berdoa kepada Allah, kemudian kalau mampu, kelola ulang bagaimana caranya kita tidak bergantung kepada produk yang sedang langka, gitu ya. Atau tadi, kolektif buying, belanja bersama, kalau kita punya koperasi itu jihad besar, koperasi mencarikan source, tapi anggota mungkin sudah komit, kita mau beli sama-sama gitu ya. Jadi seminimalnya mengupayakan dengan partai besar, mudah-mudahan Allah bukakan jalannya, karena tujuannya menyelamatkan anggota supaya kita bisa mengelola belanja bersama. Jangan-jangan kita Allah bukakan pintu supplier yang baik gitu kan ya. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang jelas kalau kita hanya ngeluh-ngeluh aja, lihat berita pusing, akhirnya tadi katanya ada mafia, katanya di DPR lagi ramai tiap hari dibahas, kita nambah dosa. Mendingan cari artikel tadi 5 alternatif menggantikan minyak goreng atau menu tanpa goreng yang lezat buat anak. Yang gitu aja lah yang semampu kita. Tapi ya Allah, hamba bertawakal dan bertakwa sesuai kesanggupan dengan beramal sesuai yang tadi yang paling mudah. Kita ganti yuk menu kita, biasanya digoreng di ini, cari yang kukus-kukusan, yang ini ya. Jangan-jangan tuh malah buka rezeki bisa beli minyak goreng setelah itu. Karena takwanya itu kan ngelola tadi dengan mengukus, dengan ganti menu. Tiba-tiba rezekinya dibuka, beli minyak goreng mau mahal, nggak apa-apa mahal juga, yang penting ada uangnya. Itu harus seperti itu kita. Baik, sahabat-sahabat, alhamdulillah yang hak dari Allah, yang batil dari diri saya pribadi, yang kurang tepat semoga Allah yang menggantikan ilmu dengan yang lebih hak. Ya, tadi ada artikel berita terkait ibu-ibu yang antri ya, yang kemudian kecewa. Ya, nggak usah pusing lah, kita nggak bisa berlindung kepada pemerintah, nggak bisa berlindung kepada siapapun, hanya pada Allah. Semoga Allah bukakanlah semua kemudahan bagi kita yang betul-betul beriman kepada, yakin kepada ayat-ayat Allah dan tetap bersabar tadi ya. Baik, kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.